filsafat benarnya benar. Karena hasil dari logika tadi. Irfan nih mengetahui kebenaran. Ilham bersama kebenaran. Wahyu bersatu kebenaran. Inilah rumus kebenaran dalam hidup. Nongkrong sambil ngopi, jos. Cocok kan. Joki banget, joki ya. Ben seger. Ben seger. Ini ngobrol-ngobrol sambil ngopi ini, tolong yang tadi untuk nomor 4 dan 5-nya itu tolong diperjelas. Rumus kebenaran dalam kehidupan ini yang nomor 4 yaitu ilham. Ilham itu peringkatnya peringkat imamah atau aulia. Lah, ilham itu apa sih? Ilham itu bersama kebenaran. Ilham itu bersama kebenaran. Itu ilham. Lah, itu orangnya peringkatnya imamah atau aulia. Lah, kita ini orang-orang biasa ya tidak sampai ke situ, tidak bisa. Ya, apapun yang terjadi, berusaha semaksimal mungkin tidak akan pernah bisa menjangkau. Karena apa? Bukan peringkat kita. Peringkat kita ini sampai ke Irfan itu sudah luar biasa. Jadi kalau peringkat kita ini mencapai Irfan, itu sudah menjadi seorang sufi. Seorang sufi. Tetapi kalau ilham ini bersama kebenaran. Kan kita tidak mungkin menjangkau ke situ kan. Begitu kan Pak Slamet ya? Iya. Lah, yang kelima itu adalah wahyu. Wahyu ini peringkatnya para rasul. Itu wahyu. Nah, wahyu itu apa? Wahyu itu bersatu dengan kebenaran. Jadi Rasulullah SAW dan wahyunya itu bersatu. Ada misalnya ya, bisa dikatakan begini. Rasulullah SAW ya kebenaran itu. Kebenaran ya Rasulullah itu. Dibolak-balik boleh lah. Rasulullah ya kebenaran, kebenaran ya Rasulullah. Bersatu. Bersatu. Atau sekarang yang populer, Al-Quran. Al-Quran itu memang kitab benarnya benar. Tidak ada sepanjang masa itu seminar membahas kebenaran Al-Quran, kan tidak ada. Tidak ada. Itu artinya kebenaran mutlak. Lah, Rasulullah bisa disebut Al-Quran juga. Al-Quran yang hidup, bukan yang tulisan. Rasulullah itu Al-Quran. Al-Quran ya Rasulullah, sama saja. Nah, itu namanya bersatu kebenaran. Nah, yang keempat tadi bersama. Jadi para imamah, para aulia itu menginduk kepada Rasulullah. Menginduk. Jadi bersama kan. Iya. Nah, ini rumus kebenaran dalam hidup. Saya ulangi dari awal, logika adalah pemikiran yang mencari kebenaran. Ngotak-ngatik sampai menemukan kebenaran. Filsafat benarnya benar. Karena hasil dari logika tadi. Irfan nih
mengetahui kebenaran. Ilham bersama kebenaran. Wahyu bersatu kebenaran. Inilah rumus kebenaran dalam hidup. Ada lagi juga 5 rumusan. Kalau sudah mengetahui rumus kebenaran ini, ada 5. Ini yang akan saya uraikan, ya juga ada 5. Jadi sebuah keilmuan itu juga ada sistem. Pertama, ma'rifatullah. Kedua, ma'rifatun nubuwah. Kedua, ma'rifatul adl. Ketiga, ma'rifatun nubuwah. Keempat, ma'rifatul imamah. Kelima, ma'rifatul ma'ad. Saya ulangi. Pertama, ma'rifatullah. Kedua, ma'rifatul adl. Ketiga, ma'rifatun nubuwah. Keempat, ma'rifatul imamah. Kelima, ma'rifatul ma'ad. Pertama, ma'rifatullah. Apa sih itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah itu ilmu yang mengkaji tentang ketuhanan. Itu kalau bahasa umumnya ilmu ketauhidan. Harus dikaji. Tidak kita tidak denger-dengerin, tidak kabar-kabarin. Masa kita mengenal Tuhan dari angin sepoi-poi. Mestinya kan harus ngecek. Kan begitu. Karena kan ada rumus keilmuannya. Namanya ma'rifatullah. Mengenal Allah. Nah itu mau tidak mau harus mengkaji. Mengkaji apa? Bagaimana total. Mengkaji total. Yang dikaji siapa? Yang dikaji Allah itu. Jadi ada pertanyaan, kalau dalam kajian loh ya, Allah itu siapa? Allah itu ya Tuhan. Nah Tuhan itu siapa? Kalau tidak mengkaji tentang ilmu ma'rifatullah, dia akan balik lagi. Ya Tuhan itu Allah. Ditanya lagi, loh Allah itu siapa? Allah itu Tuhan. Nah Tuhan itu siapa? Tuhan itu Allah. Terus bertanya lagi, Allah itu siapa? Tak tempiling. Tanya terus kok. Lah, ini standar manusia yang tidak mengkaji tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah. Bukan tulisan mengenalnya. Tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan itu bocah TK ya paham kalau itu tulisan Allah, Allah paham. Lah Allah itulah disuruh mengkaji, mengenal. Makanya ada rumusan dalam kajian keilmuan, yaitulah 1 ma'rifatullah. Mengenal Allah. Lah sampai kapan? Ya sampai kita ini memahami betul. Agar kita ini tidak tertipu oleh bias-bias pemikiran. Misalnya ya, saya sering sekali mendengar, bukan saya yang ditanyai, tapi saya sering sekali mendengar, bagaimana sih kalau sholat ini mau kusuk? Ya bayangkan saja Allah itu seakan-akan di depan kamu. Ini namanya tidak paham dengan ketuhanan. Jadi orang ini baru mengenal tulisan. Ya. Terus dilafatkan Allah, Allah gitu. Nah, sekarang ini ada sistem namanya ma'rifatullah, ya harus dikaji. Harus dikaji. Kalau mau mengenal Allah yang sesungguhnya, sampai kapan batas waktunya? Ya sampai kita memahami. Agar tidak terjebak oleh bias-bias ilusi. Itu kan tidak boleh kan. Bukankah Allah itu adalah yang nyata?
Allah itu adalah dohir wal batin. Kan begitu. Lah kalau Allah itu dipahami secara tulisan, ya tadi, kalau mau kusuk gimana? Bayangan saja Allah itu di depan. Pas. Iya, itu kajiannya agak panjang, Pak Slamet. Ya. Makrifat itu agak panjang. Nanti kalau ada waktu, kita kaji itu ma'rifatullah. Sampai paham betul-betul paham. Agar kalau nanti ditanya sama anak cucu, Ya. Allah itu siapa? Ya Tuhan. Nah Tuhan itu siapa? Tidak kembali lagi ke Allah lagi. Ya harus bisa menerangkan. Gitu. Kan kita ini kan punya keturunan anak cucu. Barangkali tetangga-tetangga yang membutuhkan. Ya. Orang-orang yang membutuhkan, kita bisa menularkan. Anggap saja sebagai jariah. Kita ini tidak bisa berjariah tentang harta. Ya. Ya kita jariah sama ilmu yang kita ketahui. Tidak usah dijual. Siapa yang membutuhkan? Jadi yang namanya ilmu ma'rifatullah itu kalau dikaji memang bisa menghabiskan energi. Ngono. Ya harus konsentrasi betul. Sampai paham betul bahwa Allah itu siapa. Itulah namanya ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatul adl. Mengenal keadilan. Keadilan siapa? Ya keadilan Allah itu. Mengenal keadilan. Atau dengan bahasa lain, saya sebut ilmu hakikat. Itu kan. Untuk memahami kebenarannya. Ini ngobrol-ngobrol, ini baru judul-judul itu loh, judul itu sistem kebenaran ya. Belum kajian. Karena kalau mengkaji ma'rifatullah saja itu nanti bisa berhari-hari. Apalagi nanti terus dilanjut kajian ma'rifatul adl. Ya bisa berbulan-bulan juga. Ya kita harus sabar mencari ilmu. Kita mencari ilmu kan tidak ada batasnya kan? Ya, ada. Dari lahir sampai masuk ke liang lahat. Aku rak bahasa Araban nah. Aku wong Jawa kok. Ya. Yang penting paham. Standar umum karena banyaknya manusia itu pemikirannya menengah ke bawah. Lah, orang-orang umum menengah ke bawah agar bisa memahami kalimat-kalimat dalam obrolan ini. Kalau ada yang mau mendengarkan, itu mudah dicerna. Saya kan tidak memakai bahasa akademis atau bahasa-bahasa yang tinggi, tidak pakai bahasa-bahasa Arab, tidak. Tak terjemahkan langsung saja, karena apa? Sekarang ini kan zaman apa namanya HP kan? Ya barangkali yang memegang HP, yang nonton HP kan tidak orang-orang yang jenius, ya. Ya ada yang standar, ada yang menengah ke bawah. Barangkali nanti mendengarkan dia bisa menerima bahasanya. Karena apa? Kalau saya mendengar itu kajian-kajian itu kebanyakan bahasanya tinggi-tinggi. Sehingga banyak orang itu tidak mampu mencerna. Begitu, Pak Slamet. Pak Slamet sendiri bahasaku paham ya? Iya, Pak. Paham. Apa tadi? Nomor 2? Ma'rifatul adl. Nah, jadi mengenal keadilan Allah. Lah. Yang nomor 3, ma'rifatun nubuwah. Apa itu ma'rifatun nubuwah? Mengenal kenabian. Mengenal kenabian. Ya tentunya yang terkenal nabi itu yang tertera ya, yang tertera ada 25 kan.
Tetapi wabil khusus kita ini kan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Lah, kita harus mengkaji total ya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitulah Muhammad bin Abdullah. Itu dikenal, ya dikaji. Nanti akan timbul pertanyaan, sebetulnya siapa sih itu Muhammad? Dan dia itu hidup di bumi ini sebagai apa? Kualitasnya bagaimana? Nah itu dikaji nanti sampai paham betul paham. Nah itu namanya ma'rifatun nubuwah, mengenal kenabian. Yang dikaji, khusus dikaji ya tentunya Rasul kita kan, yaitulah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang keempat ma'rifatul imamah, yang kelima ma'rifatul ma'at, begitu kan? Lah ma'rifatul imamah mengenal para imam, kan banyak sekali imam-imam, banyak sekali, harus mengenal, dikenal. Terus nomor 5 ma'rifatul ma'at, mengenal hari kemudian. Lah, insya Allah nanti kalau kita ngobrol bersama lagi, kita bahas satu persatu itu, yang akan membutuhkan waktu yang lama tentunya kan. Pak Slamet siap-siap kopi ya. Begitu. Makasih ya Pak Slamet, Pak Cito ya. Makasih.